Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang menimpa seorang influencer cantik asal Hong Kong bernama Abby Choi. Abby dihabisi oleh mantan suaminya dengan kondisi tubuh terpisah-pisah dan beberapa bagian direbus. Seperti apa kisah selengkapnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dibantu untuk subscribe-nya ya teman-teman. Abby Choi memiliki nama asli Chai Tiang Feng, lahir pada 11 Juli 1994 di Hong Kong. Dia berasal dari sebuah keluarga pembisnis kaya raya yang sudah lama berkecimpung di dunia usaha. Choi sebenarnya lahir dari keluarga biasa. Beberapa waktu setelah kelahirannya, ibunya Cheng Yenfa menceraikan ayah kandungnya dan menikahi Choi Cho-san dan dikaruniai dua orang putri. Cheng dan Choi kemudian menjadi kaya raya dengan menjalankan bisnis konstruksi dan pertambangan di Tiongkok daratan. Lingkungan keluarganya yang mapan membuat Abby tumbuh dengan akses luas pada dunia fashion, seni, dan pergaulan kelas atas. Namun di balik semua itu, Abby dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, mudah bergaul, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Sejak remaja, Abby sudah menunjukkan minat besar terhadap dunia modeling. Bakat dan penampilannya yang elegan membuatnya cepat menonjol di industri tersebut. Seiring waktu, kiprahnya semakin melesat sehingga dia berhasil tampil sebagai model untuk berbagai brand dan majalah internasional. Nama Abby terpampang di sampul beberapa majalah prestisius seperti Le Official Los Angeles, Harper's Bazaar, hingga Vogue China. Setiap kali pemotretan dilakukan, Abby selalu mampu memberikan sentuhan artistik dan profesionalisme tinggi yang membuatnya disukai banyak fotografer dan editor mode. Selain menjadi model, Abby Choi juga benar-benar menikmati dunia fashion. Dia sering menghadiri acara fashion show dari sejumlah rumah mode paling bergengsi di dunia, seperti Dior, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, hingga Gucci. Kehadirannya di berbagai runway kelas dunia ini kerap dia bagikan di akun Instagram pribadinya, yang diikuti oleh ratusan ribu penggemarnya. Penampilannya selalu menuai pujian karena gaya elegan dan kepercayaan dirinya yang kuat. Ketenaran Abby membuatnya dikenal oleh banyak selebritas dan tokoh internasional. Dalam beberapa kesempatan, dia terlihat berfoto bersama sejumlah public figure ternama dari industri hiburan Korea, Tiongkok, hingga Hollywood. Abby selalu tampil ramah dan profesional, sehingga membuatnya dihormati di kalangan selebriti maupun insan fashion. Namun yang jarang diketahui oleh publik, Abby juga memiliki sisi kepedulian sosial yang sangat kuat. Dia adalah salah satu pendiri organisasi Amal Paumes, sebuah komunitas yang fokus pada penyelamatan dan perawatan hewan liar. Organisasi ini pernah mengungkapkan bahwa Abby tidak hanya menyumbangkan dana dalam jumlah besar, tetapi juga terlihat langsung dalam sejumlah kegiatan sosial mereka. Dia membantu memberikan tempat perlindungan sementara untuk hewan-hewan terlantar, serta mendukung kampanye edukasi tentang kesejahteraan hewan di Hong Kong. Diperkirakan kekayaan bersih Abby mencapai sekitar 100 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 200 miliar rupiah. Dengan jumlah kekayaan sebesar itu, tidak mengherankan jika Abby memiliki berbagai aset mewah, mulai dari beberapa unit properti bernilai tinggi, apartemen di lokasi premium Hong Kong, hingga koleksi mobil-mobil supercar yang sering dia gunakan untuk menghadiri acara mode. Pada tahun 2012, ketika usianya baru 18 tahun, Abby menikah dengan seorang pria bernama Alex Wong. Mereka membangun rumah tangga yang pada awalnya terlihat harmonis. Dari pernikahan tersebut, Abby melahirkan dua orang anak yang pada tahun 2023 masing-masing berusia 10 tahun dan 8 tahun. Meski masih sangat muda ketika menikah dan menjadi seorang ibu, Abby menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab. Dia dikenal sebagai sosok ibu yang penyayang, rela membagi waktu antara dunia modeling, kegiatan sosial, dan keluarganya. Namun masalah besar muncul di antara tahun 2014 hingga 2015. Alex Wong terseret dalam kasus penipuan investasi emas dengan nilai mencapai 5 juta dolar Hong Kong atau setara 10 miliar rupiah. Kasus ini membuat namanya menjadi sorotan publik. Bahkan Alex sempat melarikan diri dan diduga tidak memiliki pekerjaan tetap yang dapat menunjukkan sumber pendapatan jelas. Di tengah semua polemik tersebut, Abby justru memilih untuk menutupi aib suaminya dari publik.
Dia tidak pernah membicarakan masalah itu secara terbuka, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Namun hal ini justru membuat masyarakat Hong Kong berspekulasi bahwa Alex hanya memanfaatkan Abby sebagai mesin uang, mengingat kekayaan Abby yang sangat besar dan gaya hidup Alex yang tidak jelas. Setelah bertahun-tahun menjalani rumah tangga penuh tekanan dan masalah, Abby akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Alex Wong. Namun perpisahan itu tidak membuat kehidupan Abby menjadi tenang sepenuhnya. Alex disebut-sebut masih sering meminta uang kepada Abby meski mereka sudah tidak lagi bersama. Hal tersebut menjadi beban tambahan bagi Abby yang saat itu tengah fokus membangun karir dan membesarkan anak-anaknya. Pada tahun 2016, Abby menjalin hubungan baru dengan seorang pria bernama Tam Chok Wan. Tam adalah putra dari Tam Chap Wan, seorang konglomerat termuka pendiri jaringan restoran Tam Jai Yunnan Maxian, salah satu merek kuliner terbesar di Asia. Jaringan restoran keluarga Tam ini sangat sukses dan telah memiliki lebih dari 150 cabang di berbagai negara, termasuk Cina, Jepang, Singapura, hingga Australia. Hubungan Abby dengan keluarga Tam membawa nuansa baru dalam kehidupannya. Dia diterima dengan baik oleh keluarga besar tersebut karena sifatnya yang sopan, dermawan, dan rendah hati. Hubungan Abby dan Tam Chok Wan juga berjalan lebih stabil dibandingkan dengan hubungan sebelumnya. Keduanya sering terlihat menghadiri acara-acara besar bersama, menunjukkan kebersamaan yang hangat dan harmonis. Dari hubungan Abby dan Tam Chok Wan, pasangan ini kemudian dikaruniai 2 orang anak lagi. Dengan demikian, total Abby memiliki 4 anak, 2 dari pernikahan sebelumnya bersama Alex Wong dan 2 dari hubungan barunya dengan Tam. Kehadiran anak-anak tersebut membuat hidup Abby semakin berwarna. Dia dikenal sebagai ibu yang hangat dan selalu berusaha membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan kegiatan sosialnya. Berbeda jauh dengan Alex, Tam Chok Wan dikenal sebagai pria yang pekerja keras, berpendidikan baik, dan sangat penyayang. Dia tumbuh dalam keluarga konglomerat yang disiplin dan memegang nilai-nilai etos kerja tinggi. Sikap rendah hati Tam membuatnya mudah disukai banyak orang, termasuk kedua orang tua Abby. Begitu pula sebaliknya. Di keluarga Tam, Abby diterima dengan penuh kasih. Dia sangat dekat dengan mertua barunya, yang menganggap Abby bukan hanya menantu, melainkan bagian penting dari keluarga. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama dalam acara makan malam, liburan keluarga, dan perayaan tradisi. Meski telah membangun keluarga baru yang jauh lebih stabil, Abby tetap menjadi sosok penuh empati. Dia tidak pernah memutus hubungan tanggung jawab dengan mantan suaminya Alex Wong. Karena sifatnya yang penyayang dan tidak tega melihat orang lain kesulitan, Abby masih memberikan nafkah kepada Alex, termasuk biaya hidup sehari-hari. Tidak berhenti sampai di situ, Abby bahkan memberikan sejumlah uang besar agar Alex bisa membeli rumah pribadinya sendiri. Abby ingin anak-anaknya tetap memiliki tempat yang aman dan nyaman ketika mengunjungi ayah mereka. Namun karena Alex tidak benar-benar mampu mengelola keuangan, Abby mengambil langkah lebih besar lagi. Dia membelikan sebuah apartemen mewah di kawasan elit Cadbury Hills khusus untuk keluarga Alex tempati. Properti tersebut dibeli pada Juli 2019 dan didaftarkan atas nama mantan mertuanya yaitu Kwang Kau, ayah dari Alex. Meskipun menggunakan nama keluarga mantan suaminya, seluruh rekam jejak pembayaran apartemen itu jelas 100% menggunakan uang Abby. Pembayaran uang muka, cicilan, hingga biaya renovasi dilakukan oleh Abby sendiri tanpa campur tangan keluarga Alex. Hanya berselang beberapa bulan, pada Oktober 2019, Abby bahkan sudah melunasi seluruh biaya apartemen tersebut. Menurut sejumlah sumber terdekat, Abby sengaja menempatkan properti tersebut atas nama mantan mertuanya bukan tanpa alasan. Sebagai seseorang yang memiliki banyak aset lain, Abby menyadari bahwa menambah properti menggunakan namanya sendiri akan membuat beban pajak properti yang harus ia bayar semakin besar. Dengan menempatkan nama pemilik lain yang masih dalam lingkaran keluarga ex-suaminya, setidaknya dia bisa mengurangi tekanan pajak sambil tetap memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Namun seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah. Memasuki akhir tahun 2022, Abby menyadari bahwa harga properti di kawasan Cadbury Hills meningkat cukup tajam. Apartemen yang dia beli dengan harga tinggi kini bernilai jauh lebih besar. Melihat peluang itu, Abby memiliki rencana untuk menjual kembali apartemen tersebut.
Langkah itu bukan hanya soal bisnis, tetapi juga terkait keinginannya untuk menata ulang aset keluarga dan menghindari konflik yang tidak perlu. Abby berencana memindahkan mantan mertuanya dan Alex ke tempat lain yang lebih sesuai. Namun keputusan ini tanpa disadari menjadi awal dari ketegangan yang jauh lebih besar. Ketegangan yang kemudian berkembang menjadi tragedi besar dalam hidupnya. Ketika muncul keinginan untuk menjual apartemen mewah di Cadbury Hill, dia memastikan bahwa langkah itu dilakukan secara legal dan sesuai prosedur. Untuk itu, Abby berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Sang pengacara kemudian menjelaskan bahwa Abby tetap bisa menjual apartemen tersebut meskipun nama resmi kepemilikannya terdaftar atas nama mantan ayah mertuanya yaitu Kwang Khao, selama Abby mampu membuktikan bahwa seluruh pembayaran properti berasal dari uang dirinya sendiri. Bukti itu bisa berupa rekam transaksi bank, kwitansi pembayaran, hingga dokumen kontrak yang menunjukkan keterlibatan langsung Abby sejak awal. Mendengar penjelasan itu, Abby merasa lega. Dia pun mulai mengambil langkah konkret dengan menghubungi agen real estate profesional untuk menilai harga pasar apartemen dan mencari pembeli yang tepat. Di sisi lain, keputusan Abby justru memicu kemarahan besar dari keluarga Alex. Sang mantan ibu mertua, Jenny Lee, adalah orang pertama yang mengecam keputusan tersebut. Baginya, apartemen itu adalah satu-satunya tempat tinggal stabil bagi keluarga mereka. Meskipun selama ini Abby yang menanggung semua biayanya, keluarga Alex merasa bahwa apartemen itu sudah menjadi hak mereka karena ditempati selama bertahun-tahun. Padahal Abby sebenarnya telah menyiapkan apartemen lain untuk mereka tinggali setelah proses penjualan selesai. Dia tidak pernah berniat untuk mengusir atau membuat keluarga Alex kesulitan. Namun tawaran itu justru ditolak mentah-mentah. Keluarga Alex menganggap Abby mengambil kembali sesuatu yang sudah menjadi milik mereka, meski fakta hukum menunjukkan sebaliknya. Tekanan emosional mulai meningkat. Pernyataan-pernyataan bernada tajam disampaikan oleh keluarga Alex. Bahkan Alex sendiri ikut menentang rencana tersebut meski kenyataannya Abby telah membiayai hampir seluruh kebutuhan hidupnya selama bertahun-tahun setelah perceraian. Permasalahan jual beli apartemen ini membuat hubungan Abby dengan sang mantan mertua semakin renggang. Keluarga Alex merasa kehilangan kendali atas properti yang selama ini mereka tempati. Sementara Abby merasa perlakuan mereka tidak adil mengingat dialah yang membiayai semuanya sejak awal. Suatu hari, salah satu supir keluarga tiba-tiba mengundurkan diri tanpa memberikan alasan yang jelas. Situasi ini membuat Abby harus mencari pengganti dengan segera sebab dia cukup sering berpergian antara rumah, lokasi acara, dan sekolah anak-anaknya. Pada momen inilah keluarga Alex memberikan sebuah usulan. Mereka menyarankan Tony, kakak kandung Alex, untuk menggantikan posisi supir tersebut. Tony dikenal oleh Abby sejak dia menikah dengan Alex. Meskipun hubungannya dengan mantan keluarga suami sudah tidak dekat, Abby tetap menyetujui permintaan itu tanpa curiga sedikit pun. Dia berpikir bahwa memberikan pekerjaan kepada Tony bisa membantu kondisi ekonominya sekaligus menjaga hubungan baik demi kedua anaknya yang masih kecil. Pada siang hari tanggal 21 Februari 2023, Abby berencana menjemput putrinya yang sedang berada di Hong Kong Science Park, wilayah Taipu. Dari rekaman CCTV yang diperoleh oleh polisi, sekitar pukul 14:15 atau sekitar pukul 2 siang lewat 15 menit, Abby terlihat keluar dari sebuah gedung. Dia tampak anggun dengan baju putih lengan panjang, celana putih, sandal putih, serta sebuah tas ungu yang menjadi ciri khas gaya modenya. Tidak lama kemudian, sebuah Toyota Alphard putih mendekat, mobil yang dikemudikan Tony. Abby masuk ke dalam mobil sebagaimana biasanya, namun sesudah itu keberadaannya seolah lenyap begitu saja. Beberapa jam berlalu, Abby tidak pernah sampai di Hong Kong Science Park. Pihak sekolah, keluarga Abby, dan Tam Chok Wan mulai kebingungan. Ketika mereka mencoba menghubungi Abby, telepon Abby tidak aktif. Rasa cemas berubah menjadi ketakutan, dan keluarga akhirnya melaporkan hilangnya Abby ke polisi. Menanggapi laporan orang hilang dari seseorang yang berpengaruh, polisi bergerak dengan sangat cepat. Orang pertama yang dipanggil untuk diperiksa tentu saja Tony, orang terakhir yang bersama dengan Abby. Ketika diinterogasi pada keesokan harinya, Tony memberikan keterangan yang aneh. Dia mengatakan bahwa dia memang menjemput Abby. Tetapi di tengah perjalanan, Abby tiba-tiba meminta turun di sebuah taman dan pergi begitu saja. Pernyataan ini langsung menimbulkan kecurigaan besar. Selain tidak masuk akal, polisi menemukan fakta bahwa dashcam atau kamera dashboard di dalam Alphard telah dihancurkan secara sengaja. Penghancuran ini
ini jelas bertujuan menghilangkan bukti perjalanan. Karena keterangannya tidak konsisten dan bukti yang semakin mencurigakan, polisi memutuskan untuk menahan Tony demi penyelidikan lebih lanjut. Ketika tim penyidik memperluas pencarian, rekaman CCTV dari area lain di Hong Kong memperlihatkan sebuah temuan penting. Pada pukul 3:12 sore hari, dua Alphard putih terlihat menuju sebuah rumah di desa Lung Mei, wilayah Taipo. Salah satu Alphard itu memiliki tampilan yang sangat mirip dengan mobil Tony. Dalam rekaman lain, terlihat kakak laki-laki Alex yaitu Anthony membawa sebuah kotak plastik putih berukuran besar. Dia memasukkan kotak itu ke dalam mobil sebelum pergi meninggalkan lokasi tersebut. Aksi ini semakin memperkuat dugaan bahwa keluarga Alex terlibat. Polisi kemudian memeriksa keluarga Alex, tetapi keterangan yang diberikan justru penuh kebohongan dan saling bertentangan. Tidak ada satupun jawaban yang masuk akal. Pihak kepolisian bahkan menyatakan kepada media, setelah menerima laporan orang hilang, kami menghubungi ipar dan mertua Abby. Namun penyelidikan terhambat karena ketiganya memberikan pernyataan yang salah dan menyesatkan. Setelah mengumpulkan lebih banyak bukti, pada tanggal 24 Februari 2023, polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan terhadap rumah mencurigakan di desa Lung Mei. Begitu memasuki rumah tersebut, petugas langsung merasakan suasana yang tidak biasa. Dinding dan lantai rumah itu ditutupi plastik terpal tebal. Ketika menelusuri lebih jauh, mereka dibuat terkejut oleh temuan yang mengerikan. Mesin penggiling daging, gergaji listrik, dua panci besar berdiameter besar, dua mesin penghalus daging, palu dan pisau besar, jas hujan hitam yang penuh noda aneh, tas, KTP, dan kartu kredit milik Abby. Namun kejutan paling mengerikan muncul ketika polisi membuka sebuah kulkas besar. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam kulkas itu terdapat bagian manusia yang kemudian dikonfirmasi sebagai milik Abby Choi. Namun bagian tubuh lainnya seperti kepala, tangan, dan sebagian besar tubuh lainnya masih belum ditemukan saat itu. Di area parkir rumah, polisi juga melihat sebuah mobil Alphard putih yang sama persis dengan kendaraan yang muncul dalam rekaman CCTV. Ini memperkuat dugaan bahwa rumah tersebut merupakan lokasi tempat Abby dihabisi nyawanya dan dipisah-pisah tubuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, polisi menemukan banyak sekali ceceran noda merah di dalam mobil tersebut. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa kendaraan itu digunakan untuk mengangkut tubuh Abby Choi. Penyelidikan pun dilakukan dengan menyisir setiap sudut rumah yang sebelumnya telah digeledah. Dengan teliti, petugas memeriksa seluruh ruangan beserta benda-benda yang ada di dalamnya. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah panci besar di dapur rumah tersebut. Ketika penutupnya dibuka, seluruh petugas langsung terdiam. Di dalam panci itu terdapat tengkorak kepala dan tulang iga milik Abby Choi. Tengkorak tersebut masih memiliki sisa rambut yang menempel, disertai beberapa potongan kulit dan lemak tebal. Lebih mengerikan lagi, bagian kepala dan tulang iga itu rebus bersama sayuran seperti lobak dan wortel, seolah sedang dimasak layaknya makanan. Selain itu, polisi menemukan beberapa wadah plastik berukuran lebih kecil yang berisi sisa-sisa tubuh lainnya. Analisis forensik mengungkapkan adanya lubang sedalam 5,5 hingga 6,5 cm di bagian belakang tengkorak yang diyakini sebagai penyebab utama kematian Abby Choi. Luka tersebut kemungkinan besar dihasilkan dari hantaman benda tumpul dengan kekuatan besar. Ahli forensik menjelaskan bahwa kepala Abby sudah tidak memiliki daging, namun lapisan kulit kepala dengan rambut masih menempel di beberapa bagian. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa setelah Abby dihabisi, para pelaku kemudian memisahkan tubuh Abby dan berusaha menghilangkan jejak dengan cara memasaknya. Tidak hanya itu, beberapa bagian kecil tubuh Abby juga dibuang di tempat pembuangan akhir sampah di daerah Takuling yang menyebabkan polisi mengalami kesulitan untuk menemukannya. Atas temuan mencengangkan ini, polisi segera menahan mantan mertua Abby yaitu Kah Wong dan mantan ibu mertuanya Jenny Lee, yang keduanya berada di rumah tersebut saat penggerebekan. Sementara itu, Alex Wong, mantan suami Abby, menghilang dan diduga melarikan diri. Pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 1 siang, setelah dilakukan pengejaran intensif, polisi akhirnya berhasil menangkap Alex Wong di pelabuhan Tung Chung, Hong Kong. Dia diduga hendak melarikan diri ke luar negeri menggunakan speedboat. Saat ditangkap, Alex membawa uang tunai sebesar 500.000 dolar Hong Kong atau sekitar 973 juta rupiah, serta beberapa jam tangan mewah bernilai total 4 juta dolar Hong Kong atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Ketika hendak dibawa
dibawa ke kantor polisi, Alex sempat mengeluh sakit dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Masih di hari yang sama, polisi bersama anjing pelacak menyisir area pemakaman Jiangbai Chinese Cemetery untuk mencari sisa-sisa tubuh Abby yang belum ditemukan. Pasukan khusus kepolisian Hong Kong juga melakukan pencarian intensif di sekitar wilayah Tung Chung, namun bagian tubuh Abby lainnya tetap tidak ditemukan. Berdasarkan bukti-bukti kuat yang dikumpulkan, polisi menetapkan Alex Wong, mantan suami Abby Choi, Anthony Wong, kakak Alex, dan Kwang Kau, mantan mertua Abby, sebagai tersangka utama penghilangan nyawa Abby Choi. Sementara Jenny Lee, mantan ibu mertua Abby, dijerat dengan pasal memberikan keterangan palsu dan menghalangi penyelidikan. Lalu ada tersangka lain yaitu Eng Chi Wing, simpanan Kwang Kau yang diduga membantu para pelaku. Polisi juga menangkap dua tersangka lain yang merupakan teman dari Alex Wong yang diduga membantu Alex dalam upaya melarikan diri. Dari penyelidikan lanjutan, polisi menemukan fakta mengejutkan bahwa seluruh rencana untuk menghabisi Abby dirancang oleh Kwang Kau, mantan ayah mertua Abby Choi. Motif utama penghilangan nyawa ini berawal dari keinginan Abby untuk menjual apartemen mewah di Cadbury Hill yang selama ini ditempati keluarga mantan suaminya. Meskipun apartemen itu terdaftar atas nama mantan ayah mertua Abby yaitu Kwang Kau, seluruh pembayaran dilakukan oleh Abby dan tercatat lengkap dalam dokumen keuangan pribadi. Namun mantan ayah mertua Abby merasa apartemen itu adalah miliknya. Dia tidak terima jika Abby menjualnya. Selain itu, dia kemudian menyadari bahwa Abby dan Alex secara hukum belum resmi bercerai. Artinya, apabila Abby meninggal dunia, seluruh kekayaan akan diwariskan kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Dan karena anak-anak mereka belum cukup dewasa, Alexlah sebagai ayah yang akan otomatis mengelola semua harta tersebut. Inilah yang membuat mantan ayah mertua Abby merancang rencana penghilangan nyawa demi memanfaatkan celah hukum tersebut. Pada awal Februari 2023, Kwang Kau menyewa sebuah rumah 3 lantai di desa Lungmai, distrik Taipo. Rumah kecil itu disewa dengan harga sekitar 19,4 juta per bulan. Setelah menyewa rumah tersebut, dia mulai mempersiapkan segala perlengkapan untuk eksekusi, termasuk menutupi dinding dan lantai dengan plastik, serta menyiapkan mesin giling daging, gergaji listrik, dan alat pemotong lainnya. Dia kemudian meminta Anthony Wong untuk menjadi supir Abby, menggantikan supir lama yang tiba-tiba mengundurkan diri. Permintaan ini diterima Abby tanpa kecurigaan apapun. Pada 21 Februari, Anthony menjemput Abby, dan di tengah perjalanan, Alex tiba-tiba ikut masuk ke dalam mobil. Di dalam kendaraan itu terjadi pertengkaran hebat antara Abby dan Alex yang berujung pada kekerasan fisik hingga Abby tidak sadarkan diri. Mereka kemudian membawa tubuh Abby yang sudah lemah ke rumah sewaan di Lungmai tempat Kwang Kau telah menunggu. Di rumah itulah ketiga pria tersebut melakukan tindakan keji yang berujung pada hilangnya nyawa Abby. Kemudian mereka membagi-bagi tubuh Abby. Bagian kaki disimpan di dalam kulkas, sedangkan bagian kepala dan tulang iga dimasak dalam panci besar. Sisa-sisa tubuh lainnya dibuang di area pemakaman Jiangbai dan tempat-tempat terpencil di sekitar desa. Sidang pertama kasus penghilangan nyawa Abby Choi digelar pada hari Senin 27 Februari 2023. Di depan pengadilan, Alex, Anthony, Kwang Kau, dan Jenny Lee mengajukan permohonan jaminan. Namun dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kasus serta resiko mereka melarikan diri, pengadilan langsung menolak permohonan tersebut. Sampai saat ini, sidang terkait kasus penghilangan nyawa Abby Choi masih berlangsung dan belum ada keputusan hukuman akhir. Namun Alex Wong, mantan suami Abby, dan juga tersangka sedang menjalani hukuman 3,5 tahun penjara untuk tuduhan pencurian dan pelanggaran jaminan yang tidak terkait dengan kasus penghilangan nyawa Abby Choi. Di lain tempat, suami Abby Choi saat ini yaitu Chris Tam dilaporkan merasa sangat stres dan sakit sejak tragedi penghilangan nyawa Abby Choi. Sementara itu, anak-anak Abby Choi termasuk 2 anak dari pernikahan sebelumnya kini berada di bawah asuhan suami barunya yaitu Chris Tam yang berjanji merawat keempatnya. Kedua anak dari pernikahan sebelumnya tinggal bersama ibunya Abby dan tetap sering bertemu dengan Chris dan saudara tiri mereka. Sekolah anak-anak Abby Choi yaitu Harrow International School
Hong Kong melakukan segala cara untuk memberikan dukungan kepada anak dari model dan influencer Abby Choi. Pihak sekolah menetapkan kebijakan untuk membatasi penggunaan perangkat elektronik selama jam pelajaran berlangsung. Itulah tadi kisah tragis Abby Choi yang dihabisi oleh mantan suaminya. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari kasus hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.